Kita mulai. Oke. Iya, halo, Kak. Iya, Ini sampean berapa hari di Makau sudah? saya udah hampir mau 4 bulan, Kak. Hah? Hampir 4 bulan. 4 bulan di Makau? Iya, awalnya itu saya kan oke lah. Di sini katanya udah kirim CV di Indonya itu loh. Kirim CV, terus juga apa tuh, interview video itu loh. Interview video juga? Cleaning service katanya. Oke lah. Terus udah kan. Aslinya saya 2 orang di sini, 2 orang yang mau ke Makau. Terus alhamdulillahnya saya itu lolos, teman saya nggak lolos gitu. Sampean lolos, Pas di temennya sini nggak lolos, gimana? nggak lolos, iya nggak lolos pas dijual dari imigrasinya itu. Oh, Iya. Terus saya lolos di sini sama orang yang di sininya itu baru juga. terus? Itu baru 3 bulan atau 2 bulan. Malah dia di interminate di Makaunya. Saya juga di sini nggak ada agensi, nggak ada apa gitu loh. Terus juga nggak ada kenalan di sini, mau cari gimana gitu. Dan terus ya alhamdulillah itu saya dapat orang baik ke sini, dicariin ya kos, terus juga kabar-kabar gitu loh. Kabar-kabar ya nungguin kadang dapat, terus interview juga. Udah sebelumnya itu udah dapat berapa ya? 20 juta. 20 juta saya bayar itu. Terus juga katanya di sini juga harus bayar agensi lagi ya katanya itu. Sekitar 15 juta, apa 15 dolar, 15.000 dolar. Betul. Iya gitu, aduh, kamu pusing lagi kan. Ya kalau itu, kalau ada kepastian gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Itu juga yang di sini juga kena interminate gitu, nggak ada kepastian. Udah di Indonya udah bayar 20 juta, tapi ya sampai selama ini, sampai mau 4 bulan saya udah bolak-balik ke Hong Kong. Terus juga tahu sendiri di Makau kebanyakan agensi kan. Saya pernah di cleaning service atau apa gitu. Cleaning service saya training waktu puasa itu. Waktu puasa saya training 30 lantai. Si pagi 30 lantai sendiri, pagi sendiri 30 lantai. Terus siang biasa kan kelompok udah. Terus kamu lolos mas, kata agensinya. Oke lah. Terus dipanggil lagi mas, training lagi katanya di Makau, di Hong Kong gitu sana. Nah, visa saya udah mau habis lagi. Mas, kamu lulus mas. Oke lah. Pas saya mau berangkat ke Hong Kong mas, kamu diganti mas sama bosnya. Ya gimana, nggak kaget kan ya? Cancel. Di cancel dong. Nggak dibayar, nggak diapain, bulan puasa. Nah pas itu si agensi itu bilang ya udah mas, ngomongnya sih nggak di cancel, nanti kamu kalau ada lowongan kamu nggak ikut training lagi, karena ada kejelasan tuh bahwasanya saya masih ada harapan keterima di situ kan. Ya udah nggak apa-apa deh. Ya udah saya ke Hong Kong kan. Saya lama di Hong Kong 1 bulan loh, bayangin.
Saya cuma checklist 2. Pas saya mau pulang, yaudah mas, pulang. Saya deketin kan ke agensi. Kak gimana? Itu mas ya, cancel aja mas, ganti ke asisten shop. Loh, gimana ya, udah 1 bulan gitu loh, kan pening gitu. Tiba-tiba diganti lagi, nunggu lagi. Terus juga dapat kabar sekarang katanya, nanya-nanya itu job ada itu bulan 7, bulan 8. Terus juga sekarang visa mau habis sampai tanggal 22. Aduh, pusing ya. Mau gimana gitu. Oke, Kadang cari-cari ya. saya nanya. Udah, menurut saya jelas cerita sampean. Sampean itu hanya sama satu orang ya? Itu enggak, 1 orang itu yang saya udah daftar ke lain-lain nih, tapi dari ya tahu lah respon gimana orang lain ketika Mbak nitip ya CV saya, ya oke mas, tapi nggak ada kata lanjutan gitu loh. Enggak, saya tanya, Mas. Dari awal sampean masuk itu, apakah sampean bertanyanya hanya satu orang? Enggak, banyak orang. Banyak Ada orang, beberapa terus orang gitu loh. sebentar. Iya. Banyak orang, terus di satu agent itu ketemu Enggak, yang punya beda-beda. agent sendiri nggak? Yang punya agent itu sih, yang itu orang ya di kantor gitu, company gitu. Nah, Ya ketemu. itu ketemu. Pakai bahasa apa? Itu yang pernah itu saya bahasa sini ya, bahasa Mandarin. Sampean bisa? Kantonis itu, Kantonis. Saya nggak bisa, saya kan makanya itu dari awal Indonesia nggak apa-apa mas, kamu bahasa Inggris aja udah masuk katanya, oke kan? Enggak, saya Saya tanya pikir, sekarang kita fokus ya. Kita fokus Oh, iya, gimana iya. salahnya sampean. Sampean sama orang agent itu bahasanya apa? Inggris, saya Inggris. Oke, dia bisa nerima bahasa Inggris sampean kan? Iya, nerima. Berarti sampean sudah langsung ketemu sama agentnya ya kan? Iya, iya benar. Berarti sudah tidak pakai perantara kan? Enggak, Sampean nyari sendiri dapat kan? dapat. Cuman ya itu tadi, yes no Iya. gitu ya. Maksudnya antara bekerja dan tidak, terus disuruh training bekerja atau tidak gitu ya. Iya, Tapi sampean tahu kantornya dia di mana itu? kantor yang awal itu tahu. Terus sampean sudah datengin berapa company? Sekitar 4 atau 3-an. Sampean sudah datengin semua itu? Iya, Cari sendiri? iya cari sendiri. Itu kan awal-awal saya kan nyamperin gitu ke orang-orang itu. Terus kata ini kamu harus ke sana, oke lah. Terus juga pihak agensinya yang awal ini kesini katanya pakai bahasa Inggris gitu loh, ke kantor gitu. Ya udah saya deketin kan, otomatis saya tahu kan. Itu terus yang kedua ini yang bikin service itu. Terus saya juga ke situ juga sendirian gitu. Jadi nggak ada sama sekali orang Indonesia? Ada Indonesia. Yang sampean aja cleaning omong? service itu. Yang cleaning service ini nih. Orang Indonesia? Yang iya. Yang 30 lantai itu loh, yang ini nih, yang ya mas nanti kamu nggak usah training lagi. Itu Indonesia? Indonesia. Yang nyuruh training yang Indonesia apa yang sana, orang sana? Yang Indonesia. Oh. Yang nyuruh training juga orang Indonesia? Iya, agensi orang Indonesia. Agensi Hong Kong tapi orang Indonesia. Laki apa perempuan? Cewek. Oh. Oke, sampean tahu namanya tapi nggak usah disebut. Tahu? Iya, tahu. Masih hidup orangnya ya? Masih dong. Oke. Artinya menurut sampean apa yang salah sama sampean?
ketika company juga nggak mau nerima sampean kira-kira? Ya rezeki juga sih, soalnya kan kebanyakan kalau di cleaning service atau itu kan kebanyakan Filipin juga kan ya. Terus juga saingannya mungkin dari segi badan saya kecil gitu loh. Tapi pas itu dicoba juga sih, kayak ituin tong sampah saya kuat gitu loh. Ya, menurut saya Gitu. sampean kelemahannya sampean di mana? Kira-kira kok nggak bisa keterima-terima dapat kerjaan? Menurut Itu mungkin kurang bahasa kayaknya ya. Kan saya cuman bahasa Inggris doang gitu loh. Oke ya. Kan kebanyakan kata teman-teman itu banyak sih yang itu, Mas kamu bisa bahasa Mandarin gak, kamu langsung masuk gitu loh. Ya saya kan nggak bisa kayak Mandarin atau Kantonis, emang dari itu juga gak apa-apa katanya, bahasa Inggris juga gitu. Ya udah kan. Oke. Artinya kemampuan bahasa ya yang jadi masalah menurut sampean. Iya. Terus saya tanya, sampean 30 juta itu bayar orang di Indonesia apa di Hong Kong? Itu ibu saya sih di Indonesia. Oh, bayarnya di Indonesia ya. Indonesia. Tapi gini, semisalnya sampean bawa duit sendiri, misalnya 20-30 juta di Hong Kong, kira-kira menurut sampean menghabiskan uang itu, maksudnya dalam artian nggak kehilangan uang lebih banyak, itu bisa kan? Hitungannya bisa nggak menurut sampean? Ya malah nambah lagi saya. Enggak, maksud saya gini loh. Kalau sampean bawa 30-nya itu di kantong sampean terus sampean berangkat gitu loh. Menurut sampean itu cukup kan? Ya kan awal saya ke Makau mungkin ya cukup sih gitu loh. Nah, ya wis itu toh. Berarti jadi sebenarnya kalau sampean nggak keluarin uang dari Indonesia itu sebenarnya persiapan hidup sampean akan jauh lebih enak dibandingkan sudah kena di Indonesia di 20 juta kan gitu loh maksud saya. Makanya kan kena dahulu gitu loh di Indo, terus juga di sininya kan tambah lagi gitu loh. Belum tahu kenyataan di Makau harus Iya. cash dulu gitu loh. Iya. Karena minim informasi ya, wis langsung geradak. Iya, benar. Iya, katanya dibimbing gini. Oke. Kamu nggak apa-apa gitu. Oke, wis. Berarti Bahasa gini Inggris nggak aja. apa-apa. Apa? Kita coba satu kali lagi ya, ini kesempatan sampean. Kira-kira sampai nanti masih ada nasib nggak di Makau? Nanti sampean saya kasih nomor HP, kemungkinan besok dia pulang kerja baru ngurusin sampean. Atau kalau nanti pagi nanti tak kasih nomornya sampean, tak kasihkan sampean. Atau dianya yang nelpon sampean atau nanti sampainya yang nelpon dia. Pokoknya kita coba satu kali lagi. Kita berharap dan kita mudah-mudahan ada rezeki di sini. Kalau enggak kan artinya sampean sudah tahu strategi berperangnya ke Makau kan, berarti sudah tahu toh. Dan sampean sudah minimalnya, karena sampean sudah bilang sama saya 4 kali sampean company ya. 4 kali itu harusnya bisa masuk. Satu aja itu harusnya bisa masuk. Tapi kenapa nggak bisa masuk? Itu yang menjadi pertanyaan. Atau sampean nggak langsung nanya, berapa duit yang saya butuhkan untuk saya diterima kerja? Saya diterima kerja saya langsung bayar. Atau saya bayar kasih kwitansi gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan lapor polisi, terus direkam. Ya pas di awal itu kan kayak di mandor-mandor gitu, yang sekarang katanya penipu gitu loh. Nah saya pernah di situ, tapi alhamdulillahnya saya itu uangnya balik. Oh, yang mandornya orang sini gitu loh. Nah, kalau mandornya orang sini kan kelihatan, ya kan? Iya. Artinya kan sampean tahu uang ternyata bisa balik. Sampean ngasih uang berapa? Iya. Itu semua 13.000 loh. Sampean kasih ke dia tapi balik. Balik. Alhamdulillahnya itu saya balik. Nah, itu kan yang nggak jadi, yang nggak nerima sampean. Iya. Ya itu nungguin itu sebulan itu suntuk itu nggak ada kabar. Tapi habis itu sampean ditelepon. Sebentar, habis itu sampean ditelepon terus uangnya dikembalikan. Iya. Tapi sampean tahu tempatnya ya? Itu waktu
itu berapa ya? Saya lihat di bundaran. Iya, maksud saya Orangnya sampean itu tahu Hmm. tempatnya orangnya gitu Tahu. loh. Dia tahu. Setidaknya kalau nanti mau mencoba 2 kali di tempat itu, Mhm. kan sampean masih inget dan masih tahu kan orangnya. Mhm. Itu ya tahu banget. Nah, jadi makanya kita nggak ngerti ya. Sekarang besok kita cari tahu lagi tempat yang lain. Terus nanti kalau memang ternyata tidak bisa berhasil, sampean mundur dulu. Ya, menghimpun tenaga dulu, terus langsung berangkat ke Makau nantinya, berikutnya. Ya, Tapi visa saya ini mepet, Kak. iya. Kan makanya kita coba 1 kali lagi. Kalau nggak Oh. bisa berarti kan sampean harus pulang gitu loh, maksudnya, ngerti nggak? Oh, iya Kak, iya Kak. Ini kan masih ada beberapa hari toh. Ada berapa hari sampean? Sampai tanggal 22. Nah, masih ada kemungkinan. Sampai 22 sekarang masih tanggal 10 ya, besok Besok 11. 12. Masih seminggu, itu masih mungkin itu bisa dapat kerjaan. Tiket sampean sudah ada tanggal 22. Tiket pulang belum ada. Oh ya sudah. Nanti tinggal ngomong sama mamanya ya. 1 minggu ini kita Oh iya ya. 1 minggu kita coba ya. Kita coba perjuangin lagi. Siap. Dan ingat Iya. ya, ngasih duitnya jangan lagi ke orang kita, oke? Oke. Kalau sampean ngasih ke agent atau ke kantor atau apa, usahakan sampean punya tanda bukti atau Oh minta. ada rekaman. Bisa dipahami? Bisa. Jadi biar nanti kalau ada masalah kan kita bisa lapor polisi. Mereka bohongin. Siap, Kak. Entah bagaimana caranya sampean dapat gambarnya atau bagaimanapun pinter-pinternya sampean ya. Habis ini kemungkinan sampean tak kasih nomor anaknya yang telepon sampean atau sampean yang akan telepon anaknya. Nanti saya konfirmasi dulu dia, sampean temuin dia, bisanya dia jam berapa. Nanti sampean dibawa ke agent dan bagaimana ceritanya dites dulu. Kalau memang ternyata mentok nggak bisa, ya sudah. Artinya tinggal menghitung hari aja. Mudah-mudahan masih ada nasib, karena memang cari kerjaan itu nasib-nasiban. Kalau memang kita berangkatnya tidak memperhitungkan secara baik dan benar. Bisa dipahami ya. Kalau ketemunya bukan orang yang pas, jatuhnya ke situ. Tapi kalau ketemunya orang yang tepat, minimalnya kita nggak mengeluarkan dana yang begitu besar gitu loh. Karena memang benar pekerjaan di sana pasti bayar. Habis bayar terus diterima kerja. Nah, bayarnya itu tadi kayak sampean persis 12-13 ribu Hongkong dolar. Itu aja sudah 25 juta gitu loh. Tapi diserahkan sama orang yang benar, makanya bisa kembali. Kalau diserahkan sama maklar-maklar itu, habis itu hilang maklarnya ya. Iya. Oke ya. Jadi nanti apa? Enggak lah, nanti langsung aja dia ngomong sama si Avril. Ini udah malam kan. Avril kita nggak tahu. Nanti sampean nomornya sampean tak kasih ke dia, atau dia yang nelpon sampean, atau nanti sampean yang dianya nggak tahu, sampeannya yang nelpon dia atau bagaimana. Oke? Oke Kak, makasih. Nah, semangat ya. Nah, kasihan mamanya sampean lah. Ibunya kemarin telepon saya. Wis, moga-moga semangat ya. Namanya masih muda ya, ini perjuangan. Besok lagi lebih berhati-hati dalam ngeren atau setting sesuatu. Jangan keburu-buru ya. Walaupun dia berangkat sama dia, sampean tetap harus hati-hati dan waspada. Namanya pekerjaan itu harus bayarnya itu nanti, bukan di depan ya. Sekali lagi bukan di depan. Kecuali nanti kalau memang sistem di Makau, nah itu ketemu sama agennya sendiri, kan sampean sudah mengalami itu. Dan duitnya juga balik. Nah, kalau dari orang Indonesia, nah aku nggak ngerti lah. Yang 20 sampean sudah kemana hilangnya dana ABCD. Intinya kan kayak gitu juga ya. Oke, gitu aja ya. Nanti kami hubungi lagi sampean. Tetap semangat. Makasih. Matur dan selamat malam. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, Makau ya. Kalau benar-benar polos ya, ini polos anaknya, polos lugu, dan sekali lagi, tapi dia sudah dapat kisi-kisi.
dan dia sudah menjalani sampai training juga, tapi kenapa kok fail ya kan? Karena bahasa. Nah makanya berarti Dia penguasaannya hanya bahasa Inggris. mungkin ya ini ya, sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, dia cuman bahasa Inggris ya. Jangan percaya calo. Katanya nggak apa-apa. Tapi ternyata bisa. pada faktanya, nah masnya ini sudah Nyampe di agent sudah training tapi ditolak. Gitu. ya sudah training gak dibayar. Ya itu perjuangan, nggak masalah Masih sih. umur 21 masnya. 19 ya. 21. 1 atau 19. 21. Tapi nggak masalah lah, itu namanya perjuangan dan memang begitu. Dia 4 bulan keluar masuk, untung ibunya ada di Hongkong. Kalau nggak merongos itu, duitnya habis banyak. Oke lah. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi carilah informasi yang benar-benar akurat ya. Jangan asal dia terpancing karena ada temennya, terus ada yang bawa. Yang bawa pulang. Yang bawa sudah kerja katanya, terus di interminate. Nah ini yang bahasanya seperti itu, ngomongnya di interminate, padahal kita nggak ngerti. Ke pengantar doang. Pengantar tuh 20 juta guys. Tiketnya tuku sendiri aku juga nggak ngerti ya intinya ngeri lah intinya. Dan itu bisa dilakukan oleh saudara sebangsa kita sendiri, sesama sebangsa dan sesama kita sendiri, dan ya itulah dunia lah. Sekali lagi, apapun ceritanya jangan gegabah ya, jangan gegabah. Kalau bawa duit, mending duitnya dikantongin sendiri terus berangkat sendiri. Karena saya salah satu orang yang tidak menggunakan cara PT. Saya sendiri, tolong jangan ditiru kalau ilmunya tidak cukup atau tidak nyampe. Saya salah satunya orang yang mencari pekerjaan tanpa melalui PT. Gitu aja. Ada apa yang kamu ngomongin cukup gitu aja ya teman-teman, jadikan pelajaran. Minta doanya aja untuk masnya, mudah-mudahan bisa waktu 1 minggu di Aku yakin sebenarnya masih bisa. Aku yakin loh ya. Nah, pokoknya dia masih semangat ya. Kalau nggak yakin ya lepas, itu biasa. Namanya gambling, hidup itu nasib-nasiban. Yang penting dia siap. Tapi aku rasa sih dalam 1 minggu itu kemungkinan dia ada 2 kali interview, dan mudah-mudahan interview yang pertama aja udah deal. Oke, gitu aja dari saya. Sehat selalu, waspada, dan tetap belajar. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.